Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 7, mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subtema, kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ulul azmi. Hai anak-anak, di video sebelumnya kalian sudah mengetahui siapa itu Rasul-Rasul ulul azmi. Mereka semua berjumlah 5 nabi dan rasul, namun baru 4 yang kita pelajari dan ketahui, yaitu terdiri dari Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang Nabi dan Rasul ulul azmi yang kelima, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Rasul ulul azmi? Yuk kita simak kisahnya. Sejak usia muda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak-anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar ulul azmi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sejak kecil mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dalam berdakwah untuk mengenalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Banyak sekali ujian, rintangan yang dihadapinya, namun beliau tetap sabar dan tabah menjalankannya, karena itu adalah tugas yang
emban untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun rintangannya akan diterima dengan lapang hati dan ikhlas. Semoga kita bisa meneladani perjuangan dan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.